sudah sampaikan kepada teman-teman KPU, seharusnya ketika C hasil itu masuk kepada kecamatan, di gudang logistik kecamatan, dan kemudian dihitung di kecamatan, maka seharusnya tidak ada masalah, harus lanjut terus. Makanya rekomendasi kami lanjut terus kepada teman-teman KPU. Kalau tidak ada, misalnya ada plano hilang dan yang lain hilang, baru jadi masalah. Tapi kalau tidak hilang, lanjut terus. Tapi tadi pertanyaannya Bung Adian, kenapa dihentikan di beberapa tempat tadi tanggal 19 dan 20? Di banyak tempat. Kami yang jelas sudah menyampaikan saran perbaikan kepada teman KPU untuk lanjutkan. Khususnya teman karena tidak ada masalah. Karena tidak ada masalah. Bawaslu menemukan di lapangan tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, membongkar keanehan dalam penghitungan suara di pemilu 2024. Bahkan, Rahmat Bagja sempat memberikan rekomendasi agar penghitungan suara di tingkat kecamatan diteruskan, lantaran tidak ada pelanggaran yang terjadi. Bahkan, C1 hasil juga tidak ada masalah. Nah, karena itu bermasalah, ini yang harus dijelaskan teman KPU, tapi saya terpaksa jelaskan. Yang diedit, yang bisa diedit oleh KPPS hanya pileg. Ini harus dijelaskan. Yang diedit hanya pileg. Pilpres itu hanya bisa diedit oleh KPU Kabupaten Kota. Jika kemudian salah masuk gambar, konversi gambar ke angka bermasalah, yang mengedit hanya KPU untuk Pilpres. Nah, itu perlu ditanyakan juga pada teman KPU, kenapa seperti itu treatmentnya. Nah, itu yang ditanyakan oleh KPU. Rahmat Bagja juga membeberkan jika hasil pemilu yang dapat diubah oleh KPPS adalah hanya hasil pileg. Hasil pilpres tidak bisa diubah oleh KPPS. Yang bisa mengubah hanya KPU tingkat kota atau kabupaten. Hal itulah yang membuat Rahmat Bagja mempertanyakan keputusan KPU dalam mentreatment upload hasil C1. Sampai sekarang untuk pileg, untuk pilpres, enggak, yang kecamatan. Untuk pilpres itu edit KPPS itu tidak bisa mengedit. Kan ada video beredar nih, ini nggak bisa diedit nih pilpres. Kenapa KPPS nggak bisa mengedit? Karena seperti itu sistemnya. Memang aplikasinya nggak bisa ngedit memang. Bisa. Yang pileg bisa. Iya. Hal itulah yang membuat Adian Apitupulu akhirnya mempertanyakan banyak hasil pileg di sejumlah daerah tidak mengalami masalah namun diberhentikan. Ia lalu menduga ada kepentingan untuk melayani sebuah partai kecil yang tidak lolos dalam ambang batas parlemen. Mendengar statement dari Adian Apitupulu, Aiman Wicaksono lalu memperjelas partai kecil yang dimaksud itu siapa, apakah PSI. Namun Adian enggan untuk menjawab. Pileg bisa. Enggak, gini. Ada penghentian penghitungan di sekian banyak tempat. Padahal nggak ada masalah. Yang bermasalah tidak dihentikan si rekapnya, oke? Yang tidak bermasalah dihentikan, oke? Masuk ceritanya bahwa itu bisa diedit hanya untuk pileg. Rakyat bingung ada apa? Lalu rakyat bertanya, jangan-jangan ada partai yang tidak lolos parliament threshold sedang dilayani sedemikian rupa melalui cara-cara seperti ini. Boleh nggak rakyat berpikir begitu? Boleh nggak saya menduga begitu? Boleh nggak Rocky menduga begitu? Boleh ketika negara gagal memberikan jawaban. Ya, ini saya tahu maksud Anda. Yang tipis untuk mendapatkan parliamentary threshold adalah PSI. Anda mau mengatakan itu kan? Adian lalu menyimpulkan ketika negara tidak bisa memberikan jawaban terkait dengan keanehan pemilu 2024 dari hitung cepat sampai penyalahgunaan wewenang. Hal itulah rakyat kemudian boleh bertanya kepada dirinya sendiri, yaitu dengan kekuatan rakyat. Yang bermasalah si rekap, yang dihentikan Ya, kenapa ini kecamatan? Apa hubungannya? Nggak ada. Karena tadi disebutkan Bawaslu dikatakan tidak ada masalah, maka lanjutkan aja. Ya, sebentar. Lalu rakyat mencari jawaban. Ke siapa? Ke negara. Nggak ketemu, boleh nggak mereka membuat jawaban sendiri? Sama seperti yang Bung Rocky bilang tadi, karena tidak ada jawaban dari Jimli Asidik. Oke, boleh nggak dia mencari jawabannya sendiri sebagai rakyat pembayar pajak? Boleh. Nggak boleh kemudian dituduh fitnah, hoax dan sebagainya. Dan di mana diterangkan bahwa yang rekap itu informal, yang manual itu formal? Di mana diterangkan? Undang-undang, Pak. Undang-Undang 7 tahun 2017 yang dipakai adalah manual rekapitulasi berjenjang. Oke, ngerti itu. Artinya bukan informal dan formal, legal atau tidak legal. Berarti yang rekap tidak legal. Ya, enggak gini. Alat bantu sebutannya. Yang alat dipakai bantu untuk kemudian sampai ke tingkat pusat adalah manual rekapitulasi berjenjang. Alat bantu. Jadi dia tidak vital. Sampai berdiri-diri. Tidak. Jadi dia tidak vital.
terjadi perdebatan panas antara Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dengan pengamat politik Rocky Gerung. Hal itu dilatar belakangi terkait alat rekapitulasi KPU, yaitu Sirekap. Awalnya, Rahmat Bagja mengatakan bahwa alat rekapitulasi KPU, yaitu Sirekap, dianggap tidak formal dan tidak legal. Yang legal adalah hasil hitung manual. Namun oleh Rocky Gerung, jalan pikiran tersebut langsung diuji. Kalau Anda kesulitan napas, alat bantu bernapas itu vital. Jadi mengapa disebut sesuatu informal tetapi tidak bermakna itu? Karena dia cuma alat bantu. Lo justru alat bantu itu yang diperlukan sementara alat resminya belum ada. Kan berpikirnya begitu. Jadi ngapain mengatakan bahwa yang rekap itu nggak diperlukan? Lo dia legal juga. Bagaimana coba? Bingung kan sendiri? Rahmat Bagja menyebut Sirekap adalah alat bantu, bukan alat vital pemilu 2024. Namun oleh Rocky Gerung, lagi-lagi pikiran tersebut diuji. Ia kemudian membandingkan alat rekap KPU yang berfungsi sebagai alat bantu penghitungan manual. Rocky lalu menganalogikan pikiran tersebut dengan alat bantu pernafasan. Rocky mengatakan, jika orang tidak bisa bernafas, maka alat bantu pernafasan adalah hal yang sangat vital. Itu soalnya tuh. Nggak bingung. Negara tidak mempercayai. Gini. Di dalam pikiranmu itu alat bantu itu tidak vital karena boleh diabaikan. Lu berhenti bernapas, diperlukan alat bantu pernapasan. Jadi vital alat bantunya, bukan paru-parumu yang vital. Masalahnya nafasnya alat masih bantunya ada. yang vital. Jangan jangan dibalik, suka balik-balik pernyataan. Enggak. Kalau Gini. yang Saya dipakai adalah manual berjenjang. tahu itu, saya tahu. Manual berjenjang. Bener, Jadi saya alat bantunya mana alat bantunya? Jokowi Gini. lagi nafas, aneh banget lah. Cara Jangan berpikir, kemudian, enggak, gini ya. Itu logiknya aneh itu. Oke, saya terangin Nggak di mana logis. keanehan pikiranmu ya. Jika ditarik dalam pemilu 2024, alat bantu hitung suara sangat vital karena hitung manualnya belum ada. Mendengar analogi Rocky Gerung, Rahmat Bagja menimpali. Ia menuding jika Rocky suka membalik-balikkan logika. Ia tetap bersikukuh cara hitung manual lah yang akan menjadi landasan KPU untuk memberikan pengumuman siapa yang menang dan siapa yang kalah. Coba dengar ya. You anggap, kenapa you percaya pada yang manual? Karena you tahu akan ada perencanaan kejahatan. Setiap penundaan ada perencanaan kejahatan. Jadi dari awal Anda menganggap bahwa ini ada kejahatan, karena itu kalau dia direkap itu bisa ada kejahatan, karena itu pindah ke yang manual. Kan begitu jalan pikirannya kan. Jadi semua yang rekap itu memang rencana kejahatan. Rocky Gerung lalu memberikan analisanya kenapa alat bantu KPU yaitu Sirekap tidak dipercaya oleh Bawaslu. Artinya Bawaslu sudah mengetahui akan ada kecurangan dalam hasil hitung Sirekap KPU tersebut. Rocky Gerung melanjutkan, jika kejahatan pemilu 2024 bukan pada saat pencoblosan atau di TPS, tetapi kejahatan tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum pencoblosan. Kejahatan itu sudah ada di satu TPS, yaitu Mahkamah Konstitusi. Tetapi rencana kejahatan itu bukan di teknisnya, bukan di 800 TPS, 800.000 TPS. Rencana kejahatan dimulai oleh satu TPS. Di mana itu? Di Mahkamah Konstitusi. Yang suratnya dicoblos oleh Jokowi sendiri tuh. That's the point itu. Jadi jangan hindari kita bicara substansi dari kejahatan itu adalah TPS di Mahkamah Konstitusi yang ditusuk oleh Raja Wakanda. Ini kepada KPU dan Bawaslu. Ini terhadap sistem politik kita. Menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab terhadap sistem politik kita? Semua kita bertanggung jawab. Baik Enggak. pemerintah, DPR. Semua maksudnya? Ya, pemerintah, DPR. Apakah BEM UI ikut bertanggung jawab? Apakah rektor universitas? Iya, ikut bertanggung jawab. Iya. Di mana pertanggung Makanya jawabannya? mereka berbicara. Bahwa ketika ada masalah mereka berbicara. Bukan, dari awal justru dia bertanggung jawab tentang kejahatan. Ya, itu hak kebebasan berbicara, tapi kalau berpendapat. dibilang semua bertanggung jawab, memangnya anggota DPR atau Bawaslu diverifikasi oleh BEM. Pengamat politik Rocky Gerung mengkuliai Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam acara di Metro TV. Awalnya, Rahmat Bagja menganggap bahwa yang bertanggung jawab atas kerusakan demokrasi di Indonesia adalah semua orang. Namun, hal tersebut langsung dibantah oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung mengatakan bahwa kerusakan demokrasi dan kerusakan pemilu adalah tanggung jawab pemerintah, bukan seluruh masyarakat. Kan enggak? Anda kan semua datang untuk minta punya jabatan itu, mengunjungi ketua partai, bukan mengunjungi BEM UI atau BEM UGM. Jadi tiga Bang Rocky gimana? Apakah Bawaslu? Jangan sebut semua bertanggung jawab atas kesalahan ini. Kalau begitu koreksinya siapa? Orang yang bertanggung jawab itu yang mengoreksi. Kan itu dasarnya kan.
Jadi menyebut semua bertanggung jawab. Gini Rob, Itu- saya No. saya mau bela dia. Nggak ada yang lu bela dia tuh. Dia mesti pertanggungjawaban kalimatnya. Semua kita saya tidak bertanggung jawab atas kejahatan ini. Di mana tanggung jawab saya? Nggak ada. Alasannya, Bawaslu dan KPU dipilih oleh wakil rakyat. Artinya, anggota Bawaslu dan KPU sudah bersilaturahim kepada ketua partai, bukan kepada BEM UI. Rocky tidak menerima jika kejahatan demokrasi tersebut dilimpahkan kepada seluruh bangsa Indonesia. Padahal pelakunya adalah penyelenggara pemilu dan juga penyelenggara negara. Melihat ketua Bawaslu Rahmat Bagja terus dikuliai oleh Rocky Gerung, Akbar Faisal mencoba ingin membela Rahmat Bagja, namun Rocky tidak memberikan kesempatan. Untuk Kita bertanggung jawab terhadap proses demokrasi yang ada Jangan di pakai Republik. kita, you itu. Iya, salah satunya saya. Bukan salah satu, cuma Warga itu. negara, semua warga Terus, negara. Kalau bilang salah satu berarti 1, 2, 1, 2, 3. Semua warga negara. Tidak ada warga negara yang beroposisi tidak bertanggung jawab atas kejahatan Jokowi. Masa kita bertanggung jawab? Gini. Ya, kalau itu nggak Gini. jauh nggak Yo, bisa. itu. Ya, Yo, mau enggak. Oke, Bang Rocky. Semua kita bertanggung terhadap demokrasi negara ini. Bukan semua Nggak kita, mungkin. you ngomongnya Kita normatif. semua warga negara. Kejahatan Mahkamah Konstitusi tanggung jawab Jokowi, bukan tanggung jawab warga negara. Rahmat Bagja kembali mencoba membela diri, namun hal tersebut langsung dipatahkan oleh Rocky Gerung. Rocky menganggap bahwa itu adalah dosa orang tertentu saja, tidak seluruh bangsa Indonesia. Rocky lalu membeberkan kejahatan di Mahkamah Konstitusi itu bukan dosa bangsa Indonesia, tapi itu adalah dosa Jokowi. You bilang aja, ini kesalahan bukan pada semua warga negara. Kan you bilang tadi semua kita bersalah. Baik. Bukan tanggung jawab, bukan bersalah, Iya, enak aja. bertanggung jawab karena Nggak, statementnya kesalahan. dilihat. Gini. Dalam hukum jelas. Kalau statement saya bilang semua kita bertanggung oke, jawab saya terhadap pakai proses kalimat demokrasi, itu. bukan Gini. kalau kemudian diambil sebagai kejahatan demokrasi beda lagi. Perspektifnya jangan dibalik-balik. Kejahatan pemilu itu tanggung jawab penyelenggara pemilu, bukan tanggung jawab warga negara. Rocky Oke, Gerung baik. kemudian menyinggung soal kotak Pandora, di mana saat kotak tersebut terbuka, maka setan-setan akan keluar. Artinya saat kotak tersebut terbuka, kejahatan pemilu akan keluar. Meskipun di bawah kotak tersebut masih ada harapan, namun masyarakat bingung kepada siapa harapan tersebut akan diberikan. Tadi saya terangkan bahwa seperti kotak Pandora, begitu dibuka oleh Pandora, evil evolves itu, kejahatan kemana-mana. Tetapi di dasar kotak itu masih ada tulisan only hope remains itu. Kalau kita belajar tentang mitologi kan. Sekarang hopes itu pada siapa tuh? Pada Bawaslu, pada KPU. Nggak ada hopes itu. Jadi mereka yang berharap ada hope sebetulnya dari awal udah gagal mengharapkan hope. Baik. Jadi sekali lagi buat millennials itu, lakukan sesuatu, ucapkan bahwa ini adalah pemilu paling dungu. Terima kasih. Baik.